عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan dan menjalankan ibadah puasa beserta amal-amal ibadah lainnya di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mengisi jam demi jam, menit demi menit, serta waktu demi waktu untuk melakukan amal-amal kebajikan, untuk menambah amal ibadah kita dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat teriring salam kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau telah bersusah payah, yang mana beliau telah menghadapi berbagai macam rintangan, ancaman untuk membimbing umatnya, menunjukkan umatnya kepada jalan kebahagiaan, itu jalan-jalan untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kebahagiaan umatnya di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada anak-anak kami kaum generasi muda yang mengikuti ceramah pada hari ini. Kewajiban puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang sama-sama sudah kita ketahui, bahkan sama-sama sudah kita hafal bersama. Di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan-ketentuan yang harus sebagai seorang muslim harus kita sama-sama pahami agar pelaksanaan amal ibadah puasa Ramadan ini kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya amal ibadah puasa yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada kelompok ataupun golongan orang-orang yang diberikan semacam uzur barangkali, atau semacam sebab yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan berpuasa sebagaimana kewajiban tadi. Padahal itu adalah suatu kewajiban, tetapi ada sebab-sebab tertentu atau uzur secara syar'i yang mengharuskan ataupun menyebabkan seseorang itu tidak melaksanakan ibadah bulan suci, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ketika itu terjadi barangkali pada diri kita ataupun kepada keluarga kita,
maka kewajiban kita sebagai seorang muslim harus mengetahui, memahami ketentuan-ketentuan tersebut. Maka dalam ibadah bulan suci Ramadan ini ada namanya istilah qada dan fidyah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada anak-anak Bapak semua, qada dan fidyah itu adalah istilah dalam fikih, ya. Qada itu artinya mengganti, sedangkan fidyah itu secara bahasa artinya tebusan. Sedangkan setelah istilah syarak, fidyah itu adalah denda yang dikenakan kepada seorang muslim karena dia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu larangan. Maka itu disebut dengan fidyah. Dan untuk menyederhanakan tentang fidyah ataupun tentang qada puasa Ramadan ini, maka dapat kita sederhanakan menjadi 4 golongan orang-orang yang terkena qada ataupun fidyah tersebut. Yang pertama adalah orang yang dikenakan qada puasa saja, mengganti puasa saja. Dia tidak dikenakan fidyah. Yang kedua, kelompok atau golongan orang yang ia dikenakan fidyah saja, tidak melaksanakan qada puasa Ramadan. Yang ketiga, kelompok orang-orang yang ia harus mengqada puasanya, mengganti puasanya, namun juga harus membayar fidyah puasanya. Dan yang keempat adalah golongan atau kelompok orang-orang yang tidak mengqada, juga tidak pula membayar fidyah puasa. Jadi mari kita bahas satu persatu dari keempat golongan ini. Yang pertama, seperti yang kami sebutkan, orang yang hanya mengqada puasanya saja. Siapa mereka itu? Padahal sama-sama kita pahami bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Tetapi Allah juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak membebani suatu beban yang melebihi batas kemampuan manusia. Siapa yang mengqada puasanya? Satu, itu adalah kaum wanita yang mengalami haid atau menstruasi. Maka jika ada seorang wanita, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat, mengalami haid atau menstruasi, maka wanita tersebut tidak boleh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tetapi wajib mengqadanya, menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi? Orang yang mengqada puasanya, menggantinya adalah wanita yang nifas atau habis melahirkan. Maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi nanti dia harus menggantinya di bulan-bulan yang lain. Itu. Yang selanjutnya, siapakah lagi yang wajib mengqada puasanya? Adalah orang yang sakit. Orang yang sakit yang menurut rekomendasi ahli kesehatan atau dokter atau dirinya sendiri yang meyakinkan dirinya sendiri, andai dia menjalankan ibadah puasa, maka akan memperburuk keadaan kesehatannya. Namun masih ada harapan untuk sembuh, maka orang ini wajib mengqada puasanya apabila dia tidak berpuasa. Contoh, seseorang habis operasi salah satu bagian organ dalam tubuhnya, maka menurut dokter saudara tersebut, orang ini direkomendasikan tidak dulu menjalani ibadah puasa. Nanti setelah sehat, barulah dia boleh mengqada puasa yang ditinggalkan. Jadi ukurannya adalah orang ini sakit, tapi masih ada harapan untuk sembuh di kemudian hari, maka orang ini tidak wajib berpuasa Ramadan, tapi wajib menggantinya di bulan-bulan yang lain. Lalu siapa lagi orang yang wajib mengqada puasa? Adalah orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau kita sebut biasa dengan musafir. Jadi orang musafir ini boleh dia tidak berpuasa, namun mengqadanya, mengganti puasa Ramadannya di bulan yang lain dengan syarat sudah memenuhi syarat-syarat seorang itu disebut musafir.
Di antaranya ialah satu, perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat. Contoh untuk merampok barangkali, atau perjalanan untuk mencuri atau menyembunyikan barang curian, ya. Itu tidak termasuk dalam kategori musafir, ya. Kemudian perjalanannya itu sudah menempuh jarak yang memang dibolehkan untuk mengqashar sholat. Dan di antara syarat-syarat lain yang ada dibahas dalam kitab-kitab fikih. Jadi itu adalah kelompok orang-orang yang wajib mengqadha puasa Ramadannya ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama tadi adalah wanita yang haid, wanita yang nifas, orang sakit yang masih ada harapan sembuh, kemudian musafir. Jadi itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang diwajibkan membayar fidyah saja, tidak mengganti puasa Ramadannya. Siapakah kelompok ini? Kelompok ini adalah yang pertama, orang tua lanjut usia yang lemah fisiknya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita atau antara keluarga kita, orang tua kita yang sudah lansia, taruhlah di atas 65 tahun ke atas, yang fisiknya lemah, ya, catatannya yang fisiknya lemah, sehingga andai kata dia berpuasa menyebabkan kesukaran atau menyebabkan kondisi kesehatannya menurun, maka dia tidak boleh melaksanakan puasa, maka dia menggantinya dengan fidyah, membayar puasa yang ditinggalkannya. Jadi ukurannya bukan usianya, apakah usianya harus 80 tahun, tidak ada ukuran batas usia, mau ke 65 ke atas. Bisa saja orang yang 80 tahun fisiknya masih kuat, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Namun bisa saja orang yang usianya 70 tahun barangkali, cuma ada riwayat kesehatannya sehingga berdampak pada kesehatannya kalau dia berpuasa, maka orang ini tidak wajib melaksanakan puasa, namun dia wajib membayar fidyah dari puasa-puasa yang ditinggalkannya selama 1 bulan tadi. Lalu siapa lagi orang yang membayar fidyah tidak mengqadha puasanya? Yaitu orang yang sakit parah, yang kemungkinan tidak bisa sembuh. Jadi ada orang-orang sakit, menurut ahli kesehatan, menurut rekomendasi ahli kesehatan, mungkin orang ini tidak bisa sembuh. Andai kata dia tidak berpuasa, memaksakan dirinya berpuasa akan memperburuk kondisi kesehatannya, maka orang ini, baik dia masih muda ataupun dia sudah berumur barangkali, maka orang seperti ini tidak wajib berpuasa. Namun dia wajib membayar fidyah atas hari-hari puasa yang ditinggalkannya. Dan dia tidak mengqadha puasanya karena kondisinya memaksanya demikian. Jadi kami ulangi, ada 2 golongan orang yang wajib membayar fidyah tapi tidak mengqadha puasanya. Satu tadi yang kami sebutkan adalah orang lanjut usia atau lansia yang lemah fisiknya sehingga ia tidak memungkinkan untuk beribadah puasa. Dan yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh dari sakit parahnya. Tapi kalau hanya sakit-sakit ringan, sakit kepala, atau sakit-sakit yang biasa ya, pilek, itu tetap ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Ini lain lagi nih, ya. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah wanita hamil atau wanita menyusui yang mengkhawatirkan kondisi janinnya atau anaknya atas kesehatan atau keselamatan janinnya tersebut sehingga ia tidak melaksanakan ibadah puasa. Kami ulangi, yang pertama itu adalah wanita hamil ataupun ibu menyusui yang mengkhawatirkan kondisi janin, keselamatan janin atau kesehatan anak yang disusuinya, maka wanita tersebut wajib mengqadha dan membayar fidyah dari hari-hari puasa ditinggalkannya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, siapa yang diwajibkan qadha dan juga membayar fidyah ini?
adalah orang-orang yang lalai dari mengqadha puasa sehingga tibalah waktu puasa pada tahun berikutnya. Jadi misalnya ada perempuan yang datang haid atau menstruasi pada bulan Ramadan tahun ini, tahun sebelumnya, namun dia tidak juga melakukan qadha puasanya sehingga masuklah bulan puasa berikutnya, maka orang ini wajib mengqadha puasanya juga dan juga membayar fidyahnya juga. Jadi itulah kelompok orang-orang yang mengqadha puasa dan juga membayar fidyah puasanya. Lalu yang terakhir, Bapak, Ibu, anak-anakku semua, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib berfidyah. Siapa mereka ini? Satu, anak kecil yang belum baligh, ya. Anak yang belum baligh maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun sebagaimana dalam sholat, anak umur 7 tahun sudah dianjurkan, anak yang sudah berusia 10 tahun malah lebih ditekankan kembali. Maka anak-anak yang belum baligh oleh orang tuanya sebetulnya juga dianjurkan untuk melatih mereka berpuasa walaupun tidak sempurna. Barangkali pagi dia sudah berpuasa, ya, anak-anak TK itu sudah diajarkan berpuasa, kemudian siang agak jam 2 atau jam 1-an sudah mulai lapar, mungkin bolong-bolong lah puasa demikian, tapi sudah dilatih. Sehingga nanti ketika mereka sudah mencapai masa baligh, maka kewajiban berpuasa sudah terbiasa mereka lakukan. Dan kita temukan sekarang bahkan anak-anak yang berusia 7, 8, 9 yang belum baligh itu sudah sanggup berpuasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu siapa orang-orang yang tidak wajib mengqadha dan berfidyah lagi ini? Yaitu orang gila. Jadi kalau ada orang Islam, ya, anak-anak Ustaz semua, orang Islam dewasa yang baligh, yang sehat, tidak mau melaksanakan ibadah puasa, walaupun secara kesehatan kedokteran dia itu sehat, sebenarnya itu dalam hakikatnya adalah gila dalam agama kita, karena dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bahkan orang yang muslim yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, dia termasuk melakukan suatu perbuatan dosa besar, sama dengan meninggalkan sholat. Jadi puasa adalah bukan hal yang sepele yang bisa ditinggalkan begitu saja. Sama itu sholat juga bukan hal yang sepele, itu adalah persoalan besar, adalah suatu kebutuhan kita sebagai penghambaan kita kepada Allah. Jadi sholat dan puasa adalah bentuk kebutuhan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah 4 golongan, ya. Yang pertama yang mengqadha saja, yang kedua berfidyah saja, lalu yang ketiga orang yang mengqadha dan bayar fidyah, dan 4 orang yang tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib bayar fidyah. Lalu selanjutnya, kapan pembayaran fidyah itu? Pembayaran fidyah bisa dilakukan pada saat bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, setelah Ramadan selesai. Kepada siapa diberikan fidyah itu? Kepada kaum fakir miskin yang muslim. Lalu berapa besaran biayanya? Ada beberapa pendapat berapa besaran biaya fidyah per harinya. Salah satunya ialah berapa besar biaya fidyah adalah sebesar 1 mud. 1 mud dalam ukuran dulu, ya. Kalau kita ukuran itu, kalau kita masukkan tangan kita ke dalam karung beras seperti orang berdoa, kemudian kita ambil seperti orang berdoa, maka itulah ukuran 1 mud. Maka dalam ukuran satuan sekarang perkiraan itu adalah 7 ons atau 700 gram, itu untuk 1 mud per harinya. Nah, di setiap kabupaten kota biasanya Basnas di masing-masing kabupaten kota ada memberikan panduan tiap tahun di bulan suci Ramadan berapa besaran biaya fidyah yang mesti dibayarkan. Sehingga Bapak, Ibu bisa menjadikan itu acuan untuk membayar fidyah ketika tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan biasanya masing-masing daerah berbeda-beda, tergantung berapa besaran harga bahan makanan pokok di daerah tersebut. Bisa di daerah A lebih rendah, di daerah B lebih mahal. Jadi Bapak, Ibu, anak-anakku semua, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ketentuan tentang qadha dan fidyah di bulan suci Ramadan ini.
Semoga dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang ketentuan qada dan fidyah ini akan semakin menambah kualitas puasa kita dan dapat kita terapkan andai kata itu terjadi pada diri kita atau keluarga kita, dan puasa kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan ceramah ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.